Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini Tuhan dapat menghimpun kami kembali, boleh melakukan fellowship kami maupun yang ada di Zoom dan di live YouTube. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Kausang. Tuhan tolong berkati, urapi beliau agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan, urapi para lektor bersama kami semua yang ada di Zoom maupun di YouTube. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ardo. Amin. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya silakan Bu Ayu. Baik Pak Enardo, saya akan membacakan Mazmur pasal 60. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian. Silakan Pak Apul lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. 1 Yohanes pasal 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor Ibu Ayu dan Pak Apu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan dan judul dendam umat. Silakan Pastor. Sebentar Pak, saya spotlight dulu Pak. Oke, dah jangan utak-utik ya. Oke, haleluya. Hari ini judulnya dendam kesumat. Ya, saudara, kemarin saya tuh masuk ke sebuah channel TikTok, saudara, seorang ibu. Saya kenal, saya baru ketemu sekali ya. Terus si ibu ini, ternyata si ibu ini memimpin sebuah pasukan untuk menyerang si Rudi Yohanes. Rudi Yohanes itu yang maling donasi itu ya, saudara ya. Dan ibu-ibu ini ternyata dari GPI Kairos yang salah satu korbannya. Lalu mereka sepakat mau melaporkan Rudi Yohanes ke polisi, saudara, dengan penuh kebencian. Pokoknya di situ selama 1 jam, 2 jam itu ya. Isinya pokoknya ngutukin Rudi Yohanes, saudara. Ngutukin Rudi Yohanes selama 1-2 jam itu ya, saudara ya. Saudara, Rudi Yohanes itu orang yang tidak baik, saudara ya. Dia banyak fitnah kita juga ya. Banyak fitnah saya, banyak fitnah komunitas kita. Semua satu-satu pengurus itu difitnahnya sama dia. Nah, kemudian saya bilang sama mereka, berapa sih kerugiannya, kenapa kalian harus sampai lapor polisi segala macam? Nggak perlulah dilapor-laporin, itu kan buang energi. Satu, kamu laporin, kalau kamu lapor pasti kamu ditimpa nanti. Ya, saudara ketika lapor ditimpa. Kalau kamu bikin laporan polisi, penggelapan, penipuan, lalu yang dilaporin itu pasti bayar. Nah, kamu kudu bayar lagi tuh supaya laporan itu jalan tuh, saudara.
Terus sama si Rudionis dibayar lagi nanti, supaya tetap di situ aja. Lapornya tetap, tapi di peti es kan bisa 5 tahun, 10 tahun tuh nanti. Jadi nanti tiap ini si Rudionis bayar lagi gitu ya. Kalau terbukti itu penggelapan. Kalau nggak terbukti, dari awal kan tergantung polisinya, mau BAP-nya seperti apa. Nah, itulah cara kerjanya makelar kasus itu begitu. Ya percaya, saya dulu makelar kasus, saya bilang sama mereka, orang dari penjara aja bisa tak lepasin sama saya kok ya. Cara kerjanya makelar kasus itu gampang, saudara ya. Yang penting kamu berani edan, berani jadi penjahat. Kamu jangan punya hati nurani. Kalau mau jadi makelar kasus itu, pasti menang. Pasti menang. Ya, karena memang itu kerjaan setan, saudara ya. Wow, di dalam nama Tuhan Yesus akan pasti bisa jalan. Saya bilang, kalau itu ada di komunitas kita langsung tak omongi, Yesus gundulmu peang, nggak bakal bisa jalan, percaya saya. Bukan saya tidak percaya Tuhan Yesus, memang begitu. Kamu jangan, Tuhan Yesus suruh kamu itu jangan gegeran, nggak usah urusan. Jangan kamu sesama anak Tuhan terus kamu laporan polisi. Nggak usah. Makanya coba berapa kali ada yang kasus-kasus yang tidak baik di kita, ada nggak yang kita laporkan polisi? Ya, terus ada yang mau nyoba nanti, ya boleh saja, cuman malu kan. Makanya itulah kenapa SOP kita ketat sekali. Sehingga kalau ada yang sampai ngambil pun, ya ngambil yang nggak seberapa, saudara. Nggak akan bisa ngambil sampai yang gila-gilaan. Kan ketat sekali, saking ketatnya SOP-nya kita. Jadi pengurus tolong, jangan marah kalau SOP ketat. Kita sekarang pakai software, aplikasi. Itu tujuannya apa? Supaya siapapun yang merilis uang itu ketahuan. Tidak akan saling menyalahkan, karena ada approval dari pembina, ada approval dari ketua, bendahara, rame-rame tuh. Itu, saudara ya, tujuannya itu. Jadi siapapun nanti ganti pengurus, ya begitu caranya. Di awal memang setengah mati, keder. Ya ada yang keluar, ada yang marah-marah, ada yang segala macam. Itu padahal software yang bikin Pak Harto itu habis berapa ya, hampir 100 juta ya yang semua totalnya ya. Untuk itu, tapi itu dikasih Pak Harto ya, sebagian kita bayar sendiri. Nah, saudara, jadi daripada kamu urusin orang dendam, ya, saya bilang, wow, saya belum selesai dia ngomong-ngomong, kalian kerugiannya berapa sih sampai seribut itu, sampai sedendam itu? Ini bukan masalah kerugiannya. Loh, enggak, itu saya cuma mau nanya, kamu ruginya berapa? GPI Kairos itu. Dalam arti saya itu kan GPI kecil, saudara, bangunan kecil kan. Sorry ya, saya batuk terus ini. Karena baru minum pengencer malah batuk. Jadi, berapa sih kerugiannya? Wow, saya dimarah-marahin di situ, dimaki-maki, saudara ya. Akhirnya sudah, ini tak kasih tahu kamu nih. Kamu tuh ruginya berapa? Dari kapan kamu lapor polisi tak ganti. Mau tahu gitu, saudara. Anda ngerti nggak? Daripada kamu melampiaskan dendam kesumatmu, ayo kita himpun dana saja. Kamu GPI harus tak bikinkan sampai jadi, sampai selesai, sampai utuh, sampai jadi itu. Beli tanah baru kalau perlu. Daripada kamu terus mempunyai kebencian di hatimu, benar nggak, saudara? Nah, ini dasarnya orang punya kebencian ya, saudara ya. Tetap lebih penting ngelaporin Rudi Yohanes ke polisi. Saya kadang-kadang mikir ya, ini ngaku-ngakunya anak Tuhan, ini anak setan, saudara, anak setan semua. Anda kebayang nggak sih ini, saudara? Saya ini mulutnya jahat, saudara, tapi saya selalu ngampuni orang, saudara ya. Kenapa saya mulutnya jahat? Karena kamu kalau tak omongin baik-baik, kamu pada nggak ngerti, saudara. Karena kalian tuh otaknya itu, isinya itu lumut itu, saudara ya. Entah diajari apa sama pendeta kalian. Saya tadi masuk ke TikToknya orang. Kamu tahu nggak bagaimana ajaran Yesus? Si Edis kan bilang, kita harus masuk ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu apa ajaran Yesus? Pada bingung semua. Mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama caranya gimana? Ya, bilang aku sayang padamu. Kamu coba bilang sama suamimu, sama apa nih ya? Ini nih, siapa nih? Siapa nih? Pak Monang tadi. Atau si Pak Apul bilang, hei istriku, aku sayang padamu. Pasti istrimu bilang apa? Gundulmu peang. Tapi coba Pak Apul datang, nggak usah bilang aku sayang padamu, bawa uang 100 juta. Mama, ini Natalan beli baju baru, mah. 100 juta, mah beli berlian. Waduh, dilayani semalaman, saudara. Dari atas sampai bawah, aduh, saudara. Bolak-balik, saudara. Mau berapa ronde juga dilakoni, saudara. Apalagi Pak Enardo ini, wah, bilang aku sayang padamu istriku.
Istrinya langsung bilang, "Gundulmu peyang." Gundul peyang. Gundul peyang gimana? Gundul peyang gimana sih? Sayang itu harus pakai bukti. Sayang, gundulmu peyang. Sayang. Sayang itu harus ada buktinya. Apa buktinya? Ternyata banyak nggak ngerti saudara orang Kristen yang beginian. Makanya kudu diomelin ini orang-orang Kristen ini. Gila, saya bilang, pendeta kalian ngajarin apa ya pendeta kalian ya? Pada bingung mengasihi sesama bagaimana. Kamu tahu nggak orang Samaria yang baik hati? Ternyata cerita itu aja pada nggak ngerti saudara orang Samaria yang baik hati. Hah? Saya sampai melongo saudara ya. Kamu tahu nggak cerita orang Samaria yang baik hati? Ternyata nggak ngerti saudara. Ini orang Kristen lagi ngomong-ngomong semua tentang teologi. Cerita yang sederhana orang Samaria yang baik hati. Kalau di sini kamu dikatain gundul peyang tiap hari saudara. Gundul peyang tiap hari saudara. Mulut saya jahat katanya ya, busuk. Tapi saya ngajari Anda yang benar ya saudara ya, tak ajari yang benar. Dengan saya bilang gundul peyang kan Anda langsung ketawa semua tadi kan, kecuali kalau Anda yang sensitif, yang IQ 69, marah-marah pasti kan. Kalau Pak Alnado itu IQ 120 saudara, saya katain gundul peyang malah ketawa terbahak-bahak dia saudara, dia ngerti maksud saya. Tapi kalau Pak Apul saya katain gundul peyang ketawa terbahak-bahak. Coba kamu bilang gundul peyang itu sama pengikutnya Edis. Waduh, disumpahin sumpah serapah 7 turunan kamu saudara bilangin gundul peyang saudara. Karena ya tergantung kamu diajarinya apa sama gurunya kamu. Di sini kamu diajari mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu jangan cuma ngomong tok, itu loh Natalan kita. Anak-anak kita nggak punya sepatu baru, uangnya lagi kurang di 30 juta. Ayo siapa yang mau nombokin itu 30 juta? Ayo, saudara berdoa Jehovah Jireh, terkumpul ya 30 juta ya. Semua bilang Jehovah Jireh, yang di YouTube bilang Jehovah Jireh, yang di Zoom bilang Jehovah Jireh. Kita mau beli sepatu baru, mau beli jaket baru, tas baru buat anak-anak kita. Saudara, dendam kesumat lebih penting daripada kamu bangun gereja yang bagus. Ya kalau sekarang sudah datang sama saya malas saudara ya. Buat apa? Kamu sudah motifmu, berarti selama ini kamu bikin gereja itu bukan kemuliaan Tuhan, tapi untuk ambisi pribadimu. Ya buat saya, dah heran kamu ditipu sama Rudi Yohanes ya Sel ya. On begitu, ambisimu untuk membuat sebuah gereja, kamu namamu yang terkenal, ketipu. Saya jadi ingat Saifuddin sama Kak Aceh, akhirnya saling, ya kan pengen terkenal kan, dulu Saifuddin bilang, ayo, ngomong sama istrinya, nanti kita tolongin Kak Aceh, nanti kamu punya rumah satu lagi. Saya langsung kaget itu, waduh, wah kamu nolong orang motivasinya, kamu terus dapat dapat saweran buat beli rumah. Saya mah waktu nolongin Yusuf Manubulu, saya nggak bilang sama istri saya, yang nanti kita cari saweran buat Yusuf Manubulu, nanti kita beli mobil baru yang. Saya nggak pernah bilang begitu. Semuanya kasihin. Nolong ya nolong, nggak usah mikir apa-apa. Di sini diajarin seperti itu. Kamu mau nolong ya nolong. Nah, balik lagi dendam kesumat. Dari dendam kesumat itu, kamu itu pengennya pokoknya bales kan. Kenapa energimu yang dipakai untuk balas itu tidak dipakai untuk membangun yang baik? Ini si Francesca ini bilang kemana-mana ya. Kemana saja itu kemarin ya. Ke YouTube siapa saja tuh dia ya. Sampai gede-gede ini orangnya. Saya berapa kali ngelihat ya ada orang dendam kesumat ya. Ya kayak Amin Wijaya dendam kesumat sama saya sampai pergi ke orang Islam ya sudah dia bongkar-bongkar. Kalau ditanya saya salah apa sama Amin Wijaya sampai hari saya nggak ngerti saudara salahnya apa. Ya saya salahnya apa sama Saifuddin saya sampai hari ini nggak ngerti salahnya apa sama Saifuddin. Ya dia dulu yang bahas saya busuk-busukin saya maki-maki saya ya. Anda lihat ada semua videonya ya. Nah, tapi ya biarin. Kalau sekarang kan sudah kebuka semua ya, biarin aja. Kalau dia menggonggong parkingnya biarkan saja. Nggak level. Nggak level, kenapa? Karena saya nggak punya dendam, nggak level. Ngapain kita urusin dia parking apa. Gitu saudara ya. Jadi kalau kamu ya ada satu masalah, ada kesalahan, jangan mikir mau dendam, mau bales. Pikirlah bagaimana cara memperbaikinya. Pikirlah bagaimana kamu bisa bangun. Kalau kamu jatuh, jangan mikir kamu siapa yang salah. Ya. Kalau kamu selalu kalau jatuh mikir siapa yang salah,
Kalau kamu ketipu, kamu dendam kesumat, fokus mau balas dendam. Kalau kamu lagi kena masalah, kamu mikirnya harus ada yang buat keblogan. Kalau kamu, siapa di sini yang masih kecil, nih ya, ini Bu Ayu sama anaknya nih waktu kecil ini ada digigit nyamuk. Mana, nyamuknya di Pak, oh nyamuknya nakal, oh Pak. Nangis digigit nyamuk digituin. Protes, jangan bilang, mama ini loh ngajarin saya nyalain orang. Nggak boleh, nyamuknya saya bukan nyamuknya salah. Kitanya yang tidak hati-hati sampai digigit nyamuk. Ya kan, anak kecil jatuh nangis. Mana bangkunya, ini bangkunya di Pak, bangkunya di Pak. Anak kamu nih jadi anak nggak baik itu, saudara kamu bikin anak kamu jadi nggak baik tuh. Siapa yang gitu? Jangan ya, udah diajarin loh, jangan loh ya. Anak itu jatuh ya biar jatuh, biar bangun, nggak usah bangkunya digebukin, saudara. Kamu tahu nggak itu kalau ada orang lagi mabuk, terus kesandung sesuatu, terus jatuh, terus dia bangun, yang nyandung itu tendangin sama dia, saudara. Yang nyandung itu tiang, saudara. Compong ini orang kan, nah, katanya mulutnya busuk si Paul. Ya compong namanya, bukan compong apa, saudara? Kurang baik, ya orang ini kurang baik. Kamu nggak nyampe kalau saya bilang kurang baik, compong. Sinting ini orang, sakit. Orang yang salah dia mabuk, jatuh, yang ditendangi tiang listriknya, batunya ditendangi, kakinya tambah koprot semua, kan goblok kan ini kan. Kamu kayak gitu nggak? Jangan-jangan si Mona begitu kalau lagi mabuk. Si Mona nggak pernah mabuk, saudara ya. Monang itu hanya mabuk kepayang sama istrinya, saudara. Jangan kamu ada kepadu, kesanggung, kamu jangan, saudara ya. Jangan pernah nyalakan orang, sekalipun itu memang salahnya orang. Ya, jangan pernah nyalakan orang sekalipun itu memang salahnya orang lain. Kamu yang goblok, kenapa kamu bisa ketipu? Kamu yang goblok, kenapa kamu bisa nggak teliti? Kamu yang goblok. Pokoknya kalau sudah jatuh juga jangan nyalain diri sendiri. Juga jangan nyalain diri sendiri. Kalau sudah jatuh ya sudah jatuh. Bagaimana caranya bangun? Ya, saudara ya. Balik lagi dendam kesumat. Kalau ada sesuatu, kamu jangan energimu dihabiskan buat balas dendam. Bodoh kamu. Habis energimu buat balas dendam. Kalau kamu ya sudah ketipu atau kamu sudah babak belur bonyok, pakai energimu itu buat bangun. Jangan buat malam balas. Energi untuk balas dendam itu lebih besar daripada untuk kamu bangun. Berlipat kali lebih besar energi itu. Memakan semua pikiranmu, hatimu, perasaanmu, bahkan kesehatanmu, bahkan mungkin uangmu, dan bahkan saking dendamnya kamu sampai kalau ketemu orang sana, ketemu orang itu jadi pengennya nyatek, saudara. Saking dendam kesumatnya. Ada ya, sampai akhirnya kamu bungkuk, saking dendam kesumatnya, sampai tarik otot punggungmu nanti. Sampai kamu perutnya merengkel, kamu nanti kalau nggak kena kanker hati, ya kena lever, ya kena max, pokoknya itu antara itu nanti. Kan goblok kan, diajarin kasih solusi kan. Ini kalau kamu lepas saja itu duit nggak seberapa. Lawang kita ngumpulin aja buat si Polga bisa 200 juta. Sudah saya omongin ke mereka loh, saudara. Lebih milih senangnya dendam ya. Kenapa orang ini lebih suka memilih dendam ya? Anak-anak katanya Kristen ya. Lalu mereka maki-maki saya pendeta sesat, pendeta mulutnya kotor. Tapi saya disakiti siapa saja, bahkan Agustan aja mau bunuh saya aja, kita kumpulin uang buat berobat dia ya, saudara ya. Nah itu, saudara. Kenapa kita sukses di sini? Kenapa kita sukses? Karena setiap kali yang berkhianat, saya nggak urusin bagaimana dia berkhianat. Bagaimana saya bisa pulih, bisa recover cepat yayasannya. Kemarin di boykot ya, bulan Desember mau ngasih hadiah Natal, ada yang boykot ya. Gila ini saudara, saya sampai segitunya, sampai nggak bisa mau beli hadiah Natal tuh, sampai nggak mau kebeli. Terus gimana? Wah, kalau zaman saya dulu tak kirimin orang sudah terkebuki, saudara. Gampang, nggak takut. Tak kirimin orang, saya punya banyak akses ke sana dulu. Dan sudah pernah saya lakukan juga. Nah itu cara gitu, tapi kan goblok cara begitu, habis energi. Untung kita punya 3 yayasan. Ya sudah ditransfer dulu, dipinjemin dulu pakai yayasan yang lain kan. Nggak usah dendam, nggak usah marah-marah, nggak usah ini kan. Tenang aja, oke, ditransfer aja dulu dari itu.
Damar Kasih kebetulan saldonya banyak ya, 100 juta. Cuma transfer 40 juta enteng Pak Enardo. Terus langsung transfer 40 juta. Ya kan? Terus Damaris ditransfer sama Pak Ketua ya, ditalangin Pak Ketua, Pak Stephen nalangin dulu. Gitu saudara, jadi jangan cari siapa salah, jangan cari bagaimana cara dendam ya, tapi cari bagaimana cara solusinya cepat recover. Nanti kamu cepat selesai. Setelah itu nggak usah pusing, serahkan sama Tuhan saja. Kalau diniati kita kirim orang selesai, saya kirim orang dulu si Amin Wijaya, Pak Alengso. Ini saya bukan sombong saudara ya. Ada orang Islam mau nemuin saya, ada siapa tak temuin saudara. Saya nggak pernah takut sama orangnya, nggak pernah takut. Iya kenapa ya, karena takut, saya nggak takut mati kok. Orang saya kalau mati masuk surga, kenapa mesti takut? Nah itu loh, karena ada confidence. Saya kalau mati masuk surga, ngapain saya takut? Ngapain saya harus sedih? Ngapain saya harus susah? Ngapain saya harus pusing? Mengapa saya harus dengki sama orang? Tahukah Anda? Kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, ya, kalau kamu punya kemenangan yang dari surga, itu melebihi apapun di dunia ini. Ya, Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Jehovah Sebaot ada bersama kita. Nggak usah kita yang berbuat sama orang. Biar Jehovah Sebaot dengan malaikat-malaikatnya yang berperang bagi kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Gampang enggak, saudara? Gampang. Cuman kan kamu sombong kan? Orang kaya saya dibilang sombong. Tapi orang kaya mereka yang mau balas dendam dibilang enggak sombong. Inilah otaknya kebalik-balik ini. Ya, orang beragama itu otaknya sinting, saudara, compong. Orang itu kalau beragama itu compong. Yang penting kamu sudah ritual-ritual, udah jengking-jengking, udah kolobo-lobo-lobo, si laba-laba, udah musuh tetap kita garap. Kan compong ini saudara. Otaknya tadi ya. Ini kalau ngomong gini kasar lagi. Itu tadi kepalanya isinya tai, otaknya ada di pantat. Kan begitu lah, memang begitu. Gimana? Jorok mukanya busuk. Kamu memang begitu. Itulah orang-orang beragama. Kamu cek itu, kamu dironsen ke orang-orang beragama. Aku yakin saudara, otaknya isinya tai, otaknya kepala isinya tai, otaknya di pantat. Orang beragama itu begitu. Tapi orang yang punya cintanya Tuhan Yesus beda. Makanya saya nggak perlu iri sama siapapun. Ya, saya nggak perlu iri sama siapapun. Malah orang iri bolak-balik boikot kita, bolak-balik mau menghancurkan kita ya. Karena donasi kita kan gede banget ya. Kalau kita ngumpulin buat si Polga saja 5 hari itu kumpul 200 sampai saya mau nangis saudara ya. Terharu, ngarep-ngarep cuma 50 juta, 200 juta. Luar biasa kalian semua. Nah itu ya saudara ya. Coba saudara mulai praktekkan. Jangan fokus dengan jatuh, jangan fokus dengan salah, jangan fokus dengan tidak bersumpah. Kamu butuh lebih dari pemenang. Biarin saja, itu memang harus terjadi. Kamu bilang apa saudara? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal yang buruk. Ya, itu bukan rancangan iblis, bukan rancangan Tuhan. Semuanya dibiarkan terjadi di dalam sebuah environment, dalam sebuah sistem yang untuk mendatangkan kebaikanmu. Kamu harus melihatnya jangan masalahnya, tapi sebuah hampir besar. Percaya saya, saudara. Kamu nanti tiba-tiba hari ini kamu ngerasa salah, sial. Kamu setahun, 10 tahun kamu tengok, iya, ternyata itu kebaikan. Ya, saudara, itu kebaikan bagimu. Ya, saya nggak bisa teruskan karena gatel banget lehernya ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.